Oke, jadi ini mungkin gue udah pulang, tapi ini bakal gue taruh di awal video biar bisa kelihatan eh, apa bisa kelihatan gimana gue nyetir motor apa yang gue setir gitu loh ya. Jadi ini motornya, ini motor X-Ride 2013 ya, seperti ini kelihatannya. Karena gua nggak bisa ngerekam pakai tangan gua ngebeteran kalau megang kamera, jadi gua rekam langsung dari action cam ya. Ini tampak dari depannya memang kayaknya rada miring ke kanan sih, cuman ya udahlah, nggak terlalu berasa juga kalau nyetir kok ya. Ini yang gua kendarain selama ini. Di vlogging video gua akan ditemani dengan dia selalu ya, kurang lebih itu. Nah, Anyong. nah, Tanahnya ke situ. nah. Oke. Selamat datang di channel gua untuk video pertama ya. Jadi kita akan jalan-jalan di jam 12 siang karena ya gua nggak bisa bangun pagi, mungkin karena gue tiap malam begadang mulu. Jadi di video pertama gua ini gua mau cerita tentang perjalanan hidup gua dengan motor gua ini yang bisa dibilang cukup unik rupanya. Sampai gua pun sampai sekarang masih nggak nyangka gue bisa bawa ini motor, karena dari dulu gue kepikiran itu bakalan bawa mobil, tapi ternyata siapa sangka ya, walaupun masih pemberian bokap ya, semoga kalau channel ini maju ya gue bisa beli motor sendiri, mungkin bisa modif sendiri. Karena gue sampai sekarang pun masih pengen motor laki, walaupun ya kekurangan fisik gue yang nggak mungkin. Yang ada kalau gue nyetir motor laki, gue nyetirnya di tangkinya, nggak mungkin, soalnya tangan gue pendek banget. Ntar lu bisa lihat di fotonya kayak gimana kalau gue nyetir. Nah, jadi awal-awalnya itu bokap gue ngasih ini sebagai hadiah ulang tahun. Aduh, karena tapi itu awalnya itu dia 2013, mungkin 2013 pas gue ulang tahun, toto dikasih. Cuman mungkin karena modifannya asal-asalan, jadi motornya itu belok terus loh ke kanan, ke kiri gitu, ngebuang ke kiri terus. Jadi bahkan orang dewasa pun, sampai bokap gue pun juga susah bawa itu motor. Jadi ya akhirnya motor itu tuh nganggur terus. Udah gitu selama kurang lebih berapa ya, 3 tahun mungkin ini motor nganggur. Nggak tahu juga, gue udah lupa. Pokoknya gue inget itu gue mulai belajar, terus mulai bawa motor itu di kelas semester 2 kuliah. Nah itu gue mulai sekitar mungkin 2016 atau 2017, mungkin 2016 kayaknya. Nah itu karena bokap gue baru dapat rezeki lagi, jadi dia modif ulang. Dan ya akhirnya sekarang pun nih, kalau kalian lihat, gue bisa lepas tangan dan motornya tetap stabil ya. Ternyata ada orang di belakang. Jadi ya sekarang udah jauh lebih bagus lagi nih motor, udah enak banget. Bahkan bisa gue bawa kebut. Kalau kalian lihat di video gue sebelumnya itu, gue bawa di Senayan bisa sampai 90. Dan itu udah mentok, gak bisa naik lagi. Gue udah coba, udah gaspol lah istilahnya. Sampai sekarang pun ya gue
masih senang-senang aja gitu sama di motor, dan nggak ada masalah sama sekali, stabil banget. Cuman mungkin kalau untuk orang yang nggak biasa biasa bawa motor roda 2, kalau dia bawa motor ini mungkin dia rada kagok karena nggak bisa cornering miring-miring gitu. Jadi kalau gua ini cornering ya badannya aja yang miring, motornya enggak. Jadi kayak balapan racing yang dulu itu loh, war race, tau lah yang di dead race itulah namanya kan, war apa gitu ya, itulah ya kurang lebih ya. Jadi begitu. Kalau pengalaman jatuh, gue pernah jatuh 3 kali. Yang pertama itu enggak sih, bukan jatuh sih, itu cuman nabrak aja. Jadi karena gue masih belum bisa nyelip-nyelip, baru pertama kali bawa motor juga, belum lancar-lancar banget. Jadi gue nyelip, gue nyusul lagi macet gitu, lagi macet-macetan, gue nyusul. Ternyata depan ada truk, gue panik, gue langsung buang masuk ke dalam. Ternyata masih belum dapet gitu feeling gue sama roda belakang gue. Jadi roda belakang itu gue masuk ke dalam bumper mobil. Untung itu bumper kagak patah. Kayaknya sih kuat banget ini ternyata bagian belakangnya. Nggak kenapa-napa, cuman tuh mobil aja bumper rada keluar. Untung dimasukin lagi bisa. Terus ya udah gitu aja. Terus yang kedua itu gue lagi jalan di bundaran di Sumarekon. Tuh gue lagi narik enak-enak, toto ada bapak-bapak yang main ya belok aja gitu, nggak ngeliat kiri kanan, ngebut juga. Untungnya masih sempat ngerem, cuman tabrakan gitu doang, nggak sampai pada jatuh, masih aman. Terus kalau yang ketiga, yang terakhir itu yang paling parah, yang bahkan sampai gue nggak berani kebut-kebutan lagi di jalan. Ya walaupun ya ibaratnya gimana ya, kebut-kebutannya tuh sampai ya gaspol terus lah, sampai kayak gue di Senayan gitu. Ya kalau sekarang sih ya gue kebut kalau misalnya bener-bener kosong doang. Itu gue lagi ngebut, lagi naik jembatan gitu kan, lagi jalanan lurus di Kapin, enak banget. Gue kebut sampai mentok tuh kayak 90 lagi mungkin, atau kurang kayaknya, gak sekencang itu. Itu bener-bener ada orang dari kiri belok ke kanan, nah kayak begini, cuman dia nggak pakai sen, main belok aja. Terus kena spion gua. Dulu spion gua tuh di depan sini nih. Ini ada besi nih di depan nih. Nah, dulu spion gua di situ. Kena spion, terus spionnya mental ke muka gua. Gua langsung lepas motor gua jatuh. Ini motor masih jalan terus. Nggak, karena saking stabil ya, dia nggak belok kiri kanan. Ya udah dia jalan lurus terus. Di depan ada Indomaret. Gue panik, takut kena Indomaretnya, takut malah ruginya lebih gede lagi. Untungnya ada warga-warga sana yang ngelempar, ngelempar gerobak nasi uduk mungkin. Ya udah, akhirnya motor gue ditabrakin ke situ. Ya udah, hancur lah akhirnya itu motor gue ini. Untung ya orangnya nggak kenapa-napa, cuman guanya doang. Ya salahnya gue di situ, gue terlalu ngebut kan. Cuman ya salahnya itu orang, ya kenapa dia belok dari kiri ke kanan langsung, nggak pakai sen pula. Cuman ya udahlah, sama-sama salah, jadi ya udah, anggap clear aja. Terus sejak itu ya gue masih jadi rada tahu tempat lah kalau ngebut, jadi ngertiin tempat dikit, nggak asal ngebut. Terus untuk SIM dan STNK, kalau STNK nya sih ya masih motor biasa. Mungkin karena gue juga bingung cara ngurus si STNK nya biar jadi roda 3 gimana. Tapi untuk SIM nya sih udah SIM D untuk motor. Nggak tahu gue bisa pakai buat mobil juga apa enggak. Tapi kalau gue rasa sih karena ada nomornya gitu, karena ada nomor serinya, mungkin ya cuman untuk motor aja. Mungkin ntar mobil beda lagi. Itu juga awalnya gue juga ngira tuh gue bakalan nyetir mobil, tapi ternyata
ya dikasih motor, ya siapa yang nyangka ada modifan roda 3 begini. Terus juga ya gue selama ini naik motor cuman iseng-iseng doang, tapi emang gue menikmati karena saking apa ya, karena mungkin saking senengnya ngerasain, wah gila, gue gak nyangka gue bisa nyetir kendaraan sendiri gitu loh. Jadi ya gue menikmati naik motor, walaupun aslinya gue introvert no life, kayak ya itu wibu-wibu no life gitu loh. Ya gue suka ngewibu, nonton anime, main game sama teman-teman. Tapi gue juga susah bersosialisasi buat ketemu orang baru, ngobrol-ngobrol sama orang baru. Makanya kalau gue mungkin ada seseorang dari kalian yang ngeliat gue gitu kan bawa motor di Senayan kemarin, tapi ya udah berduaan aja sama temen gue, kagak nimbrung-nimbrung ya, karena gue introvert, susah bersosialisasi. Enggak, introvertnya itu kok susah bersosialisasi, bukan yang datang ke keramaian terus pusing, enggak, bukan. Gue real introvert, nggak bisa bergaul sama orang-orang. Cuman ya udah, bukan yang apa, yang ketemu orang banyak pusing, makan di restoran rame pusing ya, gitu loh ya, kemarin viral itu loh. Enggak, bukan. Ya pokoknya biasa gue tiap hari loh, gue itu nge-game sama teman-teman, gue record. Tapi cuman apa ya, waktu itu gue pernah bikin channel YouTube buat ngedit video lucu-lucuan gitu, video lucu-lucuan tentang main game aja. Itu sekitar video durasinya tuh sekitar 10 sampai 15 menit lah. Dan akhirnya itu gue malah kebingungan sendiri mau ngeditnya gimana. Jadi ya udahlah, gue capek. Jadi akhirnya gue bikin dari Instagram aja. Gue bikin video 30 detik, 1 menit gitu kan. Yang kira-kira cuman ngeditnya satu bagian aja. Dan itu pun lebih konsisten gue ngupdate-nya, nggak males banget. Walaupun kadang ada lah malesnya, karena saking bingungnya mau ngedit efeknya kayak apa. Kan kalau video lucu-lucuan gitu kan harus ada efeknya gitu. Jadi ya karena gue basicnya juga ada multimedia, jadi gue bisa lah ngedit video gitu. Makanya gue mikirnya, gue suka naik motor, terus gue bisa ngedit video, ya kenapa gue kagak bikin motovlog aja, kan begitu bisa. Dan yang kemarin itu gue coba nge-record bareng temen gue itu berdua, dual motovlog lah istilahnya kan. Itu soundnya gak enak banget, jadi gue sendiri bingung mau ngeditnya gimana. Ya mungkin gak gue edit juga. Kalau gue lihat gue udah nontonin juga gitu video motovlog. Gue bener-bener baru ke dunia motovlogger, bener-bener nggak tahu harus gimana. Jadi ya cuman ngebacot-bacot doang gini. Jadi mungkin dual motovlog gitu kalau kata temen gue tuh pakai Sena audio pack ya. Gue nggak ngerti juga, karena gue bener-bener awam di dunia motor-motoran. Buktinya gue cuman pakai asal motor begini aja, roda 3. Gue udah gitu udah taunya pengennya motor laki, dah gitu aja. Nggak tahu gue jenis motor laki apaan aja. Ya jadinya ya gue udah nontonin sih rata-rata ya mereka pada pakai audio pack gitu. Kalau enggak ya suaranya kayak gue aja sendiri tuh bingung mau nge-record audio sambil nelpon tuh nggak bisa di HP gue, karena ya nggak tahu juga, katanya unable to recording while during apalah itulah, minggir kek. Ya pokoknya itulah, berantakan kan gue ngomong. Ya emang suka gitu gue ngomong, berantakan mulu, kesel gue juga. Ya akhirnya udahlah, gue mulailah dunia pervlogingan, motovlogger. Sekarang kita belok ke kita belok ke Cikunir.
Kita vlogingan ke Cikunir. Ntar gue pengennya kita ke Kalimalang, udah gitu lewatin kampus gua. Begitu kita balik ke, ya udah balik ke rumah lah. Ini soalnya kan jam 12 siang. Gue pengennya jam 12 udah balik, jam 2 udah balik. Terus ya supaya bisa makan di rumah, hemat biaya makan. Lo tahu sendiri gue pengangguran gini kan, pengangguran gini ya duit susah. Gue jalan-jalan motovlogging aja tuh ya udah cuman beli Milo 1 gelas udah. Agak sanggup gue jajan-jajan bubur mahal. Duit gue udah habis buat beli bensin. Untuk bensinnya sendiri gue pakai minimal sih Pertamax, atau enggak ya kalau bisa ya Shell Super. Karena daripada gue pakai bensin yang murah, emang sih murah, cuman tapi ntar lebih boros lah. Terus ntar mesin gue bermasalah, ujung-ujungnya servis, malah lebih boros lagi kan, malah keluar biaya lebih gede. Mendingan keluar biaya buat beli bensin yang mahal tapi mesin oke-oke aja, nggak perlu turun mesin. Ini juga dari 2013 ini motor, walaupun sering dipakai mulai 2015, tapi belum pernah turun mesin sekalipun. Belum ada masalah sama sekali di mesin. Paling ya masalah cuman karena rem depan waktu itu masalah, blong, nggak bisa ngerem. Cuman sekarang udah beres, udah bisa ngerem lagi. Sama ya paling masalah tuh di knalpot, karena knalpot gue tuh las-lasan. Jadi mungkin las-lasannya jelek, jadi suka putus gitu, knalpotnya patah lah. Ya kita langsung belok kiri saja. Las-lasannya jelek, jadi ya suka patah gitu, atau kayak motor-motor jamet gitu, yang treng gitu, berisik banget. Ya sekarang akhirnya udah ganti knalpotnya dengan besi yang lebih bagus, udah nggak ada masalah. Paling sama masalah yang selalu terjadi dan terjadi lagi itu masalah di rantai, karena kan ini sebenarnya motor nggak tahu sih pakai rantai atau enggak sih. Jadi kayak ada rantai tambahan gitu loh, rantai tambahan yang nyambungin dari motornya ini ke, dari motornya ini ke si sambungan roda tiganya ini. Tapi ya ntar lu lihat juga, ya kayak lu lihat di awal video lah, ntar serapih apa bikinannya. Cuman kalau untuk masalah di situ di rantai sih ya wajar-wajar aja kalau gue bilang. Karena ya kayak motor yang zaman dulu aja tuh yang pakai rantai-rantai juga masalahnya pasti sama kok, itu doang kok. Cuma masalah di rantai, gear, dah itu doang. Ini motor kenapa pelan banget sih di tengah lagi? Ya kita kebut dikit ya. Ya bisa lu lihat, ini motor bisa kencang, stabil, nggak ada masalah. Karena kan orang kalau misalnya lihat motor ini ya, wah gila ini motor mah serem banget, nggak bisa kenceng nih bawahnya nih. Karena ya kalau lu lihat pada gue pun juga udah pernah lihat beberapa motor modifan roda 3 yang kayaknya bukan modif di bengkel yang sama kayak gua, bengkel khusus buat modif motor. Jadi mungkin ya emang sih biayanya mahal. Nah mungkin orang-orang ada beberapa yang gak sanggup, ya gue ngerti lah keuangan mereka. Gue aja yang terlalu hoki, gue bisa hidup di keluarga yang cukup, jadi ya yang gue perluin pun semua terpenuhi. Walaupun gak bisa, gue belum bisa menghasilkan duit sendiri, tapi ya semoga gue bisa menghasilkan duit sendiri. Karena gue gak mau ngebebanin orang tua gue terus dengan nganggur, apalagi lagi covid gini kan. Ya walaupun new normal juga masih susah nyari kerja, ditambah fisik gue yang disable begini juga susah nyari kerja. Ya makanya kalau yang nonton ini, kalau punya lowongan tolong tawarin gue ya, gue kesian nih, udah berapa bulan gue nganggur gini, gak dapet kerjaan. Kok jadi ngemis-ngemis gini sih? Yaudahlah lanjut lah. Ya pokoknya gue lihat beberapa orang yang roda 3 gini gak bisa kenceng, karena ya mereka kenceng dikit pun kayak gimana loh, kayak pengen bubar gitu belakangnya. Walaupun gue pun juga sendiri masih kadang kalau ngebut-ngebut gitu masih ya suka-suka ngeri
ntar copot di belakang gua nih, kayak gitu. Karena pernah satu kejadian itu, mungkin karena gue selalu jatuhnya ke kanan, jadi besi di kanan pun jadi gimana ya, kayak udah mau patah gitu. Gue lagi jalan, lagi lurusan, kena polisi tidur, itu pun polisi tidurnya halus. Toto bertak gitu, ada suara kayak disenggol dari sebelah kanan. Gue kaget dong, gue lihat lah ke sebelah kanan, apa nih? Oh ternyata spakbor belakang gue kanan patah, sebesi-besinya. Untungnya sih di belakang kosong, nggak ada orang. Ya udah, gue langsung berhenti, pulang balik ke rumah deh, bawa itu spakbor. Ya gimana, ngeri juga nggak ada spakbor gitu, karena spakbor di kanan buat lumayan berat kan, jadi buat pemberatnya juga. Begitu gua belok ke kanan, karena nggak ada pemberatnya, jadi langsung ngangkat, gampang banget itu motor. Panik juga gua, dikit-dikit ngangkat. Mau nggak mau lah balik pulang. Akhirnya diangkut lah sama montir, dah dibawa ke bengkel, ya akhirnya beres. Udah kayak sekarang lagi. Ya pokoknya ini motor tuh gimana ya, walaupun mulus sih emang kelihatannya, cuman ya ngerusuhnya tuh udah banyak gitu loh. Udah banyak kaki yang gue injak gara-gara ini motor lagi macet-macetan gitu. Motor main mepet-mepet motor gue, ya udah, salah lu gak lihat motor gue segede gini, lu main nempel-nempel gue, ya udah gue gas aja, gue injak lu kaki lu, mampus lu, sakit kanan. Ya kayak gitulah, seringnya kayak begitu. Terus juga kadang ya gue udah sen kiri atau sen kanan, udah jelas-jelas gue lihat spion, gue udah pelan, ini motor masih maju jalan terus, nyerempet lah spakbor gue yang kena. Cuman ya udah, salah yang mereka, kenapa nggak lihat, gue udah sen, gue udah pelan, masih juga dihantem. Gak sabaran banget, heran gue mah sama orang gak bisa sabaran gitu, selalu jalan nyerobot bisanya. Ini kalau gue ngomong terus, video introductionnya berapa lama ya? 30 menit kali. Kalau biasa gue nge-record ini baterai habis sih sekitar 1 jam. Ya kalau gue nge-record bisa ya sampai ngomong sejam mulu gue ngomong kayak begini. Ya video full kayak begini gue upload mungkin 1 jam. Ya udahlah. Terus juga ya, kenapa gue mutusin pengen jadi motovlogger, karena selain udah sesuai sama hobi gue, juga ya kenapa enggak gitu loh. Ditambah ya gue nggak ngapa-ngapain juga di rumah, gue cuman main game. Ya bener-bener kayak apa sih, pengangguran brengsek gitu loh. Makanya gue nggak mau ngerasa hidup gue tuh kayak gitu-gitu aja, kok ngebeban orang tua, ngikutin orang tua dulu, apa ngikutin orang tua kemana-mana, nyusahin orang tua. Gue nggak mau, gue tuh ada pemikiran sampai ke situ, dan gue nggak mau bakal gitu terus-terusan. Ya wah, ini mobil impian gue yang sampai sekarang belum kedapetan. Ya semoga gue bisa maju dengan motovlogging ini. Ya gue bisa beli itu mobil lah, amin. Ya gue nggak munafik lah, gue bikin motovlog ya karena gue butuh duit. Tapi ya bukan karena sepenuhnya butuh duit, karena ya gue juga pengen gimana ya, nge-sharing aja perjalanan gue naik motor. Terus ya gimana hidup gue motoran. Dan sebenarnya tujuan pertama gue itu pengen bikin motovlog itu karena mau nge-record ya orang-orang goblok gitu loh. Cuman karena udah berapa kali gue riset, motovlogger bilang tuh kalau misalnya lu naik motor nggak usah sok jagoan, kalau ada orang goblok nyetir motor ya udah biarin aja. Ya udah. Tapi gue nggak hilang dari niatan pertama itu, nge-record orang-orang goblok yang lawan arah lah, yang apa, nggak taat rambu kayak gitu. Karena gue diajarin sama bokap gue itu untuk naik motor itu taat rambu, dan nggak sekedar taat rambu lalu lintas saja, tapi etika berkendara yang sopan gimana. Gue juga belajar sama bokap gue, sampai ya akhirnya kalau ada orang yang nggak sesuai dengan idealis gue anggap itu orang tuh goblok. Ya bahkan ya kayak gini nih, misalnya gini deh, ada orang nih
mau nyebrang, tapi orangnya nggak nyebrang langsung. Nah kayak mobil gitu kan nyebrang langsung, ini dia tuh nyebrang kayak ngambil jalur orang dulu buat belok gitu loh. Itu tuh ngeganggu gua. Jadi ya menurut gua nggak sesuai ideal. Jadi gua katain itu orang goblok gitu loh. Ya mungkin ideal orang berbeda-beda. Gua maaf aja kalau ada di antara lu pada yang nyetirnya kayak gitu. Mungkin karena nggak sesuai ideal gua aja, jadi gua anggap itu salah. Itu opini pribadi kok, bukan suatu keharusan. Ya mungkin harus, kalau menurut gua sih harus, karena itu nah kayak gini nih kan, ya mereka nggak bisa apa belok dulu gitu, muter balik, sayang bensin tapi nggak sayang nyawa. Nah kan istilahnya kan kayak gitu kan, tinggal belok sini ntar muter balik di sana depan sana kan bisa. Nggak harus ini kan, nggak harus motong jalan kayak gitu pun udah gue katain bego gitu loh. Nah ini juga nih. Nah kayak gini pun gue katain bego. Dulu tuh bahkan orang-orang kayak gini tuh gue aduin, gue ajak berantem gitu loh. Karena di mana kan motor gue lebar, enak gitu buat ngalang mereka. Jadi mereka pun gak macem-macem, gak bisa pergi kemana-mana. Gue ajakin berantem, gue salahin, mereka salah ya gue nggak marahin. Nah kayak gini juga tuh ya, kayak tadi gitulah. Cuman kalau kata motovlogger yang lain, gue sok paling benar. Oke lah, gue nggak ngerasa paling benar. Jadi sekarang yaudah gue diemin aja, biarin aja mereka jalan kayak gitu sesuka mereka aja. Nah ini juga nih, nggak pakai helm, nengok sih nengok, cuman ya jalan terus. Ya kan bikin orang kagum juga. Ya itulah, gue pernah kejadian juga kayak gitu kok, nabrak, cuman ya nggak parah. Ya karena begitu juga, mereka main keluar aja, nggak sesuai idealis gue. Balik lagi ke opini gue sendiri, ke cara berkendara gue sendiri, nggak ideal. Jadi ya begitu aja ya. Aduh rusak banget ini jalanan. Satu hal yang ngeri dari ini motor ya, kalau jalanannya rusak, gue ngeri terbang aja, teguling miring ke kiri ke kanan gitu lah. Karena ya belum pernah sih kejadian gue gara-gara jalan rusak gue terbalik, cuman yang ngeri aja, miring banget gitu loh gue kalau bawa motor. Oh ini udah di mana ya? Oh masih di sini. Gue bingung juga mau cerita apa lagi. Udah ngebacot panjang lebar, ini lumayan, ini udah dapet konten banyak ini. Konten perkenalannya apa lagi? Kira-kira apa lagi ya konten perkenalannya? Bingung juga. Motor roda 3 udah. Oke. Perkenalan gimana? Kebut. Oke, kebut-kebutan. Speeding dikit. Ya. Ya, kita bisa lihat belok tajam pun juga bisa sambil ngebut. Masih aman. Lihat speednya. Masih nikmat, nggak ada masalah sama sekali. Naik terus speednya. Ya, oke, udah cukup. Cuman yang minus dari motor ini tuh remnya nggak bisa pakem. Jadi makanya kalau lu lihat dari videonya tuh mungkin udah jauh, mungkin masih jauh, tapi gue udah ngerem. Karena kalau aslinya dari, ya mungkin karena udah feeling gue udah tahu, udah ngerti cara nyetir ini motor gimana, kekuatan gue ngeremnya kayak gimana. Ya jadi jarak segitu pun gue bilang udah nggak aman buat gue kebut terus. Jadi harus gue ngerem gitu kan. Udah nggak aman lah, karena remnya pun berat. Gue nggak kuat buat ngerem gitu loh. Jadi tangan gue itu sebenarnya kuat karena di kepalannya, gimana sih, apa sih, di lengannya itu kuat. Cuman kalau udah untuk ngepal, untuk ngerem gitu nggak kuat gue. Ya makasih mas. Gitu. Ya. Jadi ya gue kalau misalnya ngebut pasti ngeremnya itu nggak usah ngebut deh. Ya, kayak belokan gini aja gue ngerem tuh harus jaraknya tuh harus jauh. Karena untuk ngerem pakemnya gitu nggak bisa gue, nggak kuat tangan gue. Ya.
Jadi ya ini tempat gua kuliah dulu, BSI Kalimalang. Walaupun sekarang gua udah lulus, ya semoga masih ada yang kenal sama gua. Walaupun gua udah lulus sekarang S1, yang ngeselinnya ya begitu. Gua kelar D3 di ala ngereking berisik banget. Kita susul atau kita pelan ya? Pelan aja deh, nggak apa-apa, di belakang juga kosong. Jadi gua kelar D3 itu 2000 berapa ya? Ya pokoknya begitu gua kelar D3, si amik BSI-nya itu ganti jadi apa? Universitas. Jadi gua kelar D3, dia keluar D1 S1. Gua pengen cerita. Jadi begitu gua lulus D3 di BSI, si BSI pun langsung jadi universitas dan ngeluarin S1-nya. Cuman ya udah, gua udah ngambil paket untuk S1 di kampus sebelah yang kerja sama BSI. Ya udah, mau nggak mau gue di kampus itulah gue kelarin S1. Ya itulah hokinya gue masih bisa kuliah sampai S1. Terus aduh, ini mobil ngerem mendadak, ya itulah yang gue ngeri. Ngerem mendadak itu gue nggak bisa ngerem mendadak, nggak pakem remnya, nggak kuat tangan gue. Ya itu lagi gue ngomongnya. Ya udahlah, biarinlah diulang-ulang, namanya juga vlogging pertama ya. Jadi ya gue hidup di keluarga yang cukup, jadi gue beruntung juga. Walaupun gue punya kekurangan kayak gini, bokap nyokap gue salut sama bokap nyokap gue, karena mereka nggak patah semangat, nggak gimana ya, nggak ngeliat gue dengan rasa kesian. Gue dididik pun juga bener, makanya gue bisa ya mau gitu loh, buat ada pemikiran buat maju. Jadi ya ini Brio nyetirnya beloknya udah kayak nyetir truk gitu loh, gimana sih? Udahlah, kita susul aja lah, males banget dah susul. Oh dia belok lurus, serah lah ya kita. Nah ini lokasi gue yang gue bilang gue jatuh terbang itu, nanti sini gue kebut lurus, begitu turunan. Jadi gue dari arah sana karena mau jalan ke kampus kan. Nah begitu di sini, sekitar sini nih, gue nabrak dan itu motor jalan terus. Tadi kalau lu lihat itu sebelum belokan itu ada Indomaret, ya itu sampai situ tuh, hampir nyampe situ. Ya untungnya ada gerobak gitu loh, didorong sama warga sana. Ya udahlah, itu mungkin sedikit flashback kenapa gue pernah jatuh, kayak gimana kriterianya, kejadiannya kayak apa. Nah pernah kayak gitulah kurang lebih. Jadi ya gue ada pemikiran buat maju, dan sekarang pun ya gimana ya, puji Tuhan alhamdulillah ya, biar netral ceritanya. Enggak deh, gue nggak mau sara. Emang jokes gue mungkin rada sara, cuman gue nggak ada niat buat sara, karena gue nggak mau menjelek-jelekan agama lain. Dah jangan jadi khotbah, udahlah lewatin aja. Ya puji Tuhan sekarang gue udah mulai bisa dibikin mobil. Gue lagi bikin mobil bekas kakak gue. Jadi kakak gue udah beli mobil yang baru, gue dikasih mobil bekas kakak gue bikin itu supaya pedalnya tuh naik ke atas, dan ada sofanya biar gue bisa ngeliat. Ada, bukan sofa sih, kayak busa tambahan gitu, jadi gue bisa ngeliat ke depan dengan enak, nggak kehalangan dashboard. Ya semoga dalam waktu dekat gue bisa nyetir itu mobil ya, walaupun masih belajar juga ya. Oke, intinya tuh gue pokoknya semua yang gue perluin itu ada lah. Sampai ya gue punya komputer juga lumayan bagus, itu juga semua pemberian orang tua gue.
karena ya gue belum bisa menghasilkan uang dan nyari kerja pun susah pak, karena ya mungkin orang ngelihat fisiknya juga mungkin ya, nggak tahu juga. Semoga ya kedepannya orang yang ngelihat tuh otaknya gitu, karena ya gue bisa lah ngoding gitu, nggak sekedar lulus doang asal lulus yang penting S1, enggak. Gue lulusan sistem informasi, gue bisa ngoding kok, bisa ngoding ya macam-macam lah. Walaupun masih belajar banyak juga, gue sejauh ini masih belajar apa Laravel, tapi untuk kayak JavaScript gitu udah bisa lah. Terus PHP ya nggak tahu lah itu termasuk bahasa pemrograman atau enggak ya, nggak tahu lagi mana yang benar, pemrograman lah gimana ya, pokoknya kurang lebih gitulah gue bisa gitu. Makanya ya kalau lu pada ada yang nonton, walaupun viewersnya mungkin masih dikit, cuman ya gue percayalah kalian bisa kalian akan nonton ini pada waktunya. Terus ya kalau ada kalian yang nyari apa web developer, bukan web developer juga sih, web developer ya kalau dibilang ya pokoknya ngatur-ngatur website gitulah, back end front end ya gitulah ya. Kalau kalian ada yang nyari dan gak ngeliat fisik tapi ngeliat otak, ya walaupun otaknya masih rada-rada bego juga karena kebanyakan main, jadi mungkin lupa-lupa dikit ngoding, tapi kalau diajarin dikit atau gue belajar dikit lagi, gue ngoding dikit lagi, dah masih ngerti lagi kok kayak dulu waktu di kampus. Ya kalian bisa kontak gue langsung lewat Instagram, ntar gue kasih linknya di bawah di deskripsi, atau ya di videonya lah gue taruh di bawah-bawahnya gitulah, biar kayak motovlogger, biar kayak vlogging gitu loh, kayak hey what's up my friend juga bisa gue kasih linknya di deskripsi atau di videonya. Atau kalian butuh IT support atau IT apalah, gue bisa ngoprek PC dikit ya, walaupun kalau masalah koneksi gue masih belum ngerti ya, tapi untuk masalah hardware komputer gue mungkin bisa ngerti, cabut pasang, terus apa install ulang Windows gitu, mungkin install software ini itu gue bisa ngerti kok, ngerti banget. Tapi untuk masalah koneksi wifi gitu gue masih, kalau wifi mati gitu ya udah gue jawabannya kayak itu tuh siapa Mas Agus tuh, anjay, reset modem atau upgrade Phoenix. Yoi. Ya kayak begitulah, masih belum ngerti gue, sama sekali belum ngerti. Jadi ya udah cukup kali ya video untuk kali ini. Bingung juga gue pengen ngevideoin apa lagi. Gue nggak mau lama-lama juga, takutnya udah lama banget kan ini gue ngomong mulu dari tadi. Mungkin di-cut juga ya, paling di-cut juga 5 menit 10 menit yang ada, ntar videonya ini 20 menit 30 menit, nggak apa-apa lah, anggap perkenalan lah, video lama nggak apa-apa, kayak podcast aja, podcastnya tapi di motor ya. Aduh ya gitulah, kurang lebih miring podcastnya di motor biar anti mainstream, kayak sesuai channel gue, semoga anti mainstream. Dari motornya anti mainstream, podcastnya pun anti mainstream. Dari motovlog jadi moto podcast, apalah itu ya, nggak tahu gue bahasanya. Podcast kepanjangan dari apa juga gue nggak tahu ya, jadi motocast apalah ya, ngejokesnya nggak lucu banget aja. Udah lah, lupain aja. Ntar gimana ya untuk bahasanya mungkin gue bikin jadi 18 plus, tapi juga gimana ya, gue takut keluarga gue nonton terus gak enak denger bahasa gue yang kayak bahasa gimana ya, karena gue dulu main warnet sih ya, jadi bahasa anak warnet lah istilahnya gitu, bahasa kasar. Jadi mungkin ntar gue sensor kali, pasti ini gue tonton full dulu, gue review bagian mana aja. Gue nggak asal cut kok, walaupun videonya lama, gue nggak main asal cut. Ntar gue nggak nonton videonya tapi gue suruh lu pada nonton, nggak akan gitu kok. Gue pasti gue tonton juga kok semuanya.
gue review ulang videonya kayak gimana. Ya asal keluar langsung ambil tengah ya, kayak gitulah. Ini kayaknya juga udah mendung. Ntar mungkin gue akan sensor kata-kata yang kira-kira kasar menurut gue. Menurut gue loh, bukan menurut standar orang-orang. Mobil gimana sih kok ngambil tengah sih? Menurut gue kasar. Kalau misalnya kayak misalnya goblok gitu nggak kasar, ya ini nggak akan gue sensor. Goblok nggak akan gue sensor, karena menurut gue itu pun nggak kasar. Ya kayak kata-kata biasa lah. Ya mungkin kasar sih, cuman bagi gua nggak kasar lah. Ya kita langsung balik ke Cikunir lagi. Udah selesai kita muternya. Udah siap balik ke Cikunir untuk pulang ke rumah. Mungkin konten gua bikin untuk semua umur aja kali ya, biar AdSense-nya mantap. Gue butuh AdSense. Walaupun nggak mungkin dapat AdSense juga sih, karena video pertama subscribe-nya masih dikit. Jadi ya udahlah, mulut gue udah berasa berbusa. Semoga video gue bisa ditonton semua umur, semua menikmati. Dan ingat, kalau lu mau nyetir motor itu gunakan perlengkapan yang lengkap, kayak helm, terus jangan pakai sendal. Mungkin gak terlalu ngaruh ya sendal, cuman gimana ya tuh kayak gitu tuh. Lu kalau amit-amit kalau lu kecelakaan jatuh, kalau lu nggak pakai sendal, kalau lu pakai sendal, yang ada tuh kaki lu malah makin parah gitu loh. Gue pernah yang gitu jatuh parah, dan karena gue pakai sepatu jadi ya cuman memar doang, nggak parah, nggak sampai patah atau gimana karena nggak pakai sendal, karena pakai sepatu. Itu pun juga sepatu apa ya, sepatu yang tinggi, sepatu kets tinggi gitu loh. Mungkin sepatu basket, cuman kan gue nggak main basket ya, tapi gue pakai sepatunya sepatu basket ya, kayak gitulah. Jadi gue pakai buat nyetir motor, tapi kalau sekarang gue pakai sepatunya ya sepatu biasa, karena ya gue jalannya nyantai juga. Ya amit-amit gue kecelakaan, kalau lagi bikin video gini kecelakaan kan jelek, ntar malah jadi tambah viral. Lagi bikin motovlog ikutan nge-crash, ya jelek dong, janganlah. Nah makanya ya udah, gue ini jalan-jalan nyantai aja, cuman tadi aja ngebut di Kalimalang cukup. Ya semoga bisa ditonton sama semua orang, semua umur. Ya semoga menginspirasi. Enggak sih, enggak menginspirasi gimana juga. Ya enggak sih, ya semoga menginspirasi kalian yang kira-kira apa, mikir nggak guna hidupnya. Ya kayak gue sih, gue juga masih merasa gue nggak guna, karena ya gue nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa males-malesan di rumah motovlogging, yang nggak tahu gimana kedepannya ini motovlog. Cuman ya semoga kalian yang apa, ibaratnya wah gua nggak bisa motovlog begini begitu, karena gua begini, karena gua introvert, gua nggak bisa motovlog, atau gua nggak bisa jadi streamer. Nah itu gue juga kepengen tuh jadi streamer tuh. Tadinya gue juga pengen jadi streamer apa, CSGO atau PUBG. Enggak sih, gue jarang main PUBG. Gue yang sering itu main CSGO. Cuma kok gue main CSGO untuk mainnya sendiri itu udah nge-lag banget, internetnya tuh jelek. Gimana gue nge-streaming, yang ada malah gondok doang, kagak dapet viewers buat streaming CSGO. Udah gitu kerjaannya gondok doang, bikin karena nge-lag nge-stream tapi nggak dapet viewers. Ya ngapain, makanya gue nyerah jadi motovlogger, nyerah jadi streamer ya karena itulah. Karena nggak mendukung, internet Indonesia itu belum mendukung buat streaming, kecuali yang mahal banget. Ya tahu sendiri, bokap nyokap gue kan bilang asal ada internet gitu loh, asal ada internet yang penting udah. Waktu itu juga gue pernah pengen bayar internet sendiri. Bokap nyokap gue bilang, kan kamu belum kerja, jadi ya jangan bayar internet sendiri, toh kita semua pakai berempat di rumah. Udah, jadi ya gue pengen bayar internet sendiri pun nggak bisa, nggak boleh.
gak dibolehin sama bokap nyokap gue karena gue belum punya penghasilan. Fair, cukup fair, cuman ya disayangkan aja. Gue pengen mencoba bertanggung jawab, pengen mencoba mandiri, belum dibolehin karena belum punya penghasilan tetap gitu loh. Jadi ya udahlah, ikutin aja peraturan bokap nyokap gue, nggak apa-apa. Karena ya gue, ya namanya orang tua, lo hidup dari bocah lo pasti udah ketemu orang tua lo. Ya kecuali dari awal emang lo dipisah sama orang tua lo gitu kan. Ya cuman ya karena kalau kayak gue dari awal kecil itu udah ketemu, udah hidup diurusin sama bokap nyokap, ya gimana peraturannya di rumah, etikanya di rumah ya masih udah, ini orang sebelah gue ngeliatin deh, tuh lihat ya kayak gitulah. Ya udah pasti gue ngikutin peraturan rumah, gimana etikanya ya. Dan enaknya gitu sih, bokap gue tuh bukan kayak orang tua yang harus ditakutin, dihormatin gitu. Tetap sih gue menghormati orang tua gue, terlebih bokap gue ya. Gue justru menghormati banget gitu karena dia beda dari sejauh ini yang gue lihat dari teman-teman gue. Nggak tahu ajarannya gimana, teman-teman gue yang lain tuh ajaran orang tua gimana juga gue nggak ngerti. Cuman kalau dari yang gue lihat, alah ya pak, ya udahlah, nggak apa-apa, ngalah aja, nggak apa-apa, nggak usah emosi. Kita vlogging santuy, nggak emosi. Kalau dari gue lihat dari teman-teman gue sih, kayaknya orang tuanya tuh kayak nganggep tuh lu anak, gue orang tua, kayak gitu loh. Nah yang gue banggain dari bokap gue adalah bokap gue itu nggak nganggep gue sebagai anaknya. Bukan gimana, ambigu mungkin ya. Anggap anak sih anak, cuman nggak kayak gitu loh, nggak kayak ini lu anak gue bokap, nggak gitu. Jadi lebih ke gimana ya, lu temen gue gitu, lu anak sekaligus temen gue. Jadi ya gue ngobrol apapun juga enak, gue curhat soal apapun enak. Bahkan gue ngomong kasar di depan bokap gue, bukan ke bokap gue, ingat, gue ngomong kasar ke bokap gue nggak pernah. Tapi gue ngomong kasar di depan bokap gue pun ya juga santai-santai aja dia, karena ya dengan begitu gue ngomong kasar ya gue tahu tempatnya. Ya gue ngomong kasar kalau di depan teman-teman gue, dan itu pun buat bercandaan, gak buat berantem, buat bercandaan doang ngomong kasar. Ya lu tau lah gimana ngomong-ngomong kasar bercandaan. Tapi untuk ya, jadi ya kalau misalnya gue lagi di depan keluarga gue gitu, keluarga besar gitu, misalnya ketemu, ya gue nggak akan berkata kasar karena ya gue tahu itu nggak sopan. Ya kurang lebih begitulah, itulah kehidupan gue. Sebebas apa gue hidup, dan seenak apa, seberuntung apa gue hidup gitu loh, dengan harta yang kecukupan, dengan orang tua yang segaul ini, nggak gaptek ya. Walaupun nyokap gue gaptek sih, cuman ya bokap gue ada pemikiran yang terbuka gitulah, jadi gue beruntung lah gitu. Ya udahlah, ya gimana ya, mungkin udah dulu kali ya video gue untuk hari ini. Cukup panjang juga, gue nggak tahu ini gue ngedit berapa lama, videonya akan jadi selama apa. Gue nggak tahu mic-nya sebagus apa. Kalau mic-nya jelek mohon maaf, mungkin penempatan mic-nya masih gak enak, atau mungkin ya satu-satunya cara gue harus beli intercom atau Sena. Mungkin Sena tapi kemahalan, gue nggak sanggup belinya. Ya kalau emang mic-nya gak enak mohon maaf, kalian dengerin aja bacotan gue sebetahnya kalian. Kalau bisa betahin ya, biar kalian mengenal gue. Alah berisik, alah gitu kayak jadi teriakan gue. Ya kalau bisa kalian dengerin aja bacotan gue ini yang lama ini. Ya semoga kalian betah dengerinnya, yang ibaratnya podcast dari motor gini. Ya udahlah, begitu aja. Jangan lupa like, share, subscribe. Enggak, gue akan nyuruh kayak begitu. Ya gue cuma minta tolong ditonton aja. Ya kalau lu bisa like nggak apa-apa, bagus, terima kasih. Subscribe juga terima kasih yang banyak, terima kasih sebesar-besarnya dari gua. Kalau di share
disebarin ke teman-teman lu pada, gue makin terima kasih. Kalau sampai viral, gue aminin, gue terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar. Ya, udah itu aja lah dari gue. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih mulu gue. Udahlah, kurang lebih begitulah. Tapi kayaknya video gue bakalan isinya cuman jalanan doang ya. Kagak ada stang motornya, kagak ada ininya, karena gue nyetir depan banget anjir. Ya udahlah, mau gimana lagi.